90. Sebagai single parent, saya itu harus kerja dan berkegiatan sendirian. Semua harus urus sendiri. Untuk bisa ke sana, kemari, saya itu butuh sehat. Saya butuh gesit. Kalau dengan kondisi dulu yang penuh dengan lemak, pasti bawa badan aja itu sudah lelah terus deh bawaannya. Ngomong-ngomong tentang lemak, cocok banget dengan topik wake up call kita pagi hari ini, yaitu bahaya lemak. Emang bahayanya itu apa sih? Yuk kita kupas satu-satu bareng speaker kita yang tahu banget tentang medis. Beliau itu dulu bekerja sebagai perawat. Sekarang beliau sudah full heart menekuni bisnis Nuskin ini. Melalui platform ini, beliau bisa tetap membantu banyak orang dan teman untuk menemukan kembali kesehatannya. Karena selama bekerja menjadi perawat, selalu dihadapkan pada situasi di mana banyak melihat pasien-pasien yang harus kehilangan anggota tubuhnya, dikarenakan penyakit diabetes khususnya, bahkan kematian karena penyakit berat lainnya. Dan semua ini disebabkan karena lemak yang berlebihan. Ngeri ya teman-teman, ayo deh kita sama-sama siapkan telinga, buka hati, dengarkan baik-baik penjelasan dan ulasan beliau mengenai bahaya lemak. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita persilahkan kepada Imelda Limbong. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih banyak Julia yang sudah memperkenalkan saya. Luar biasa ya. Eh, Benar banget ini saya di rumah sakit dulu bekerja dengan begitu banyak pasien dengan penyakit diabetes karena bahaya lemak ini ya terjadi diabetes dan yang lain-lain. Sebenarnya begitu banyak penyakit yang akan disebabkan oleh bahaya lemak, tapi hari ini saya akan khusus bahas mengenai diabetes. Karena penyakit diabetes ini selama 10 tahun saya di medis ya, saya banyak sekali merawat orang-orang dengan luka diabetes yang kita namakan gangreng diabetes. Jadi sedikit banyaknya saya punya banyak pengalaman untuk penyakit ini dan setelah saya lihat ternyata kita bisa sekali mencegah asal kita tahu gejala awal dan yang lain-lain. Oke, teman-teman, kita akan bahas ya. Teman-teman mungkin ada saudara atau teman-teman yang lain yang masih belum join, bisa dipanggil ya. Soalnya ini pembahasan yang saya akan bawakan ini benar-benar akan sangat bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara atau kenalan atau siapapun itu. Oke, saya mulai dengan bersyukur. Bersyukur itu benar-benar obat yang terbaik untuk menyembuhkan atau memperbaiki pikiran kita, badan kita, dan juga spirit atau jiwa kita. Dan waktu kita bersyukur, kita akan mengattract atau membuat suasana di sekitar kita itu kita lihat ternyata banyak sekali yang kita bisa syukuri. Ya, teman-teman pasti setuju ya dengan itu ya. Semakin kita banyak bersyukur, pasti kita akan merasakan kedamaian di dalam hati kita. Nah, ini sekali lagi saya perkenalkan, memang tadi Julia sudah katakan ya, tapi ini teman-teman mungkin yang belum pernah kenal saya, ini saya nama Imelda Mukuan. Limbong itu dari suami karena saya menikah dengan suami saya Gilbert Limbong. Saya dulu bekerja sebagai perawat, tetapi kalau kita di perawat ya di medis itu sekali perawat tetap perawat. Karena semua ilmu yang saya dapatkan waktu saya kuliah dan saya bekerja itu tuh applicable di setiap kehidupan sehari-hari, di dalam mengurus anak, di rumah tangga dan dimanapun itu. Dan ini ya, saya bersyukur karena dipertemukan oleh produk yang luar biasa, TR90, yang membuat kesehatan saya benar-benar luar biasa sampai saat ini. Saya ikuti ini program hanya dalam 90 hari, tidak kurang tidak lebih, dan saya mendapatkan hasil yang begitu luar biasa, value yang saya dapat berkali-kali lipat, entah berapa kali lipat dari harga yang saya bayar waktu itu ya. Teman-teman juga pasti begitu ya. Mungkin di sini ada yang masih TR90, ada yang belum memutuskan untuk beli TR90. Eh, ini ya, coba pakai dan niatkan karena ini semua yang saya rasa. Ini
dari pinggang saya sudah happy banget, badan saya itu benar-benar shaping. Ini impian saya dari dulu, karena dari dulu saya itu, ini yang foto saya sebelum TR90, ini berat badan saya itu saya sudah dengan usaha maksimal yang saya bisa lakukan. Sudah olahraga ke gym itu 6 hari dalam seminggu. Jadi cuma hari Sabtu saja yang saya tidak pergi ke gym karena saya ibadah. Terus sudah itu di gym saya bisa 1 jam, 1,5 jam, bahkan 2 jam. Karena saya pengen banget turunin berat badan. Karena saya tahu artinya kalau berat badan sudah tinggi, penyakit apa saja yang akan datang ke saya, termasuk diabetes ini yang saya tidak mau. Dan setelah itu hasil kolesterol, LDL, trigliserid, asam urat saya normal, kemudian kesehatan saya juga diperbaiki, dan satu lagi yang saya mau highlight ya, kenapa kok teman-teman lihat keinginan ngemil jauh berkurang. Ini bukan masalah sepele. Ini masalah yang nantinya akan besar menuntun ke diabetes ini tadi. Dan kemudian teman-teman mungkin kolesterol tinggi, LDM ya, trigliserid sama asam urat, ya sudah, jaga makan aja, olahraga, pergi ke dokter, dikasih obat untuk turunkan kolesterol 1-2 bulan turun, sudah selesai. Balik lagi ke kebiasaan seperti biasa ya. Itu salah besar karena saya akan bahas selanjutnya apa saja hasil lab yang akan menuntun ke diabetes dan apa saja kebiasaan kita yang tidak baik yang nantinya akan menuntun ke penyakit diabetes ini. Nah, ini suami saya tadinya dia tidak mau untuk TR90, bahkan waktu saya ikut dia tidak setuju karena dia takut katanya ginjal rusak karena suplemen dan yang lain-lain. Itu pemikiran banyak orang awam ya, tetapi justru karena saya lebih dulu mengenal TR90, saya sudah belajar dan saya sudah pakai, saya sudah rasa, saya pokoknya ini butuh perjuangan lah. Dia awal tahun mulai TR90 dan selesai bulan Maret dan ini hasilnya. Dan dia happy sekali. Kelihatannya di foto ya, waktu awal di foto tuh kayaknya dia bagaimana gitu mukanya. Ekspresinya kelihatan banget ya. Setelah selesai dia itu senyum. Dan saya lagi-lagi saya tambahkan keinginan ngemil berkurang. Kolesterol membaik dalam batas normal. Suami saya ini dari dulu badannya segini. Jadi kalau orang yang kenal dia itu nggak pernah bilang Gilbert itu nggak pernah gemuk. Nggak. Dari sejak dia muda ketemu saya sampai sekarang menikah, tuh tidak pernah. Jadi penampakannya ini sebelum TR90 ini sudah. Karena dia memang alert ya untuk kesehatan, karena dia orang kesehatan juga ya, paramedik instructor dia. Jadi dia juga tahu jaga kesehatan, tapi dengan seiring pertambahan usia, dia mengalami kenaikan lemak organ dan juga berat badan sih masih segitu-segitu, BMI-nya masih segitu, tapi lemak organnya itu bertambah. Dan saya bilang, dan dia juga sering terbangun malam karena sakit dada, dan kita sama-sama tahu bahwa itu sudah mulai ada indikasi bahwa lemak-lemak di organ sudah mulai tinggi. Dan akhirnya dia menyerahkan diri, selesai 3 bulan TR90 dan ini hasilnya. Dan sampai sekarang dia malah ketagihan olahraga. Tadinya dia mager, malas gerak dan sudah banyak ngemil. Nah, ini juga saya bantu tante saya. Jadi kalau TR90 ini suplemen yang merusak ginjal, merusak apa ada efek samping, ya saya nggak mungkin lah ya, saya sudah pakai terus kasih tahu ke suami lagi. Anak saya juga sudah pakai. Terus sudah itu ini saya kenalkan ke tante saya, ini umur 76 tahun ya. Dan dia juga dia nggak turun banyak, tetapi banyak sekali perubahan kesehatan, terutama keinginan ngemilnya itu. Balik-balik saya terangkan lagi, keinginan ngemilnya itu berkurang. Tante saya ini pintar bikin kue, pintar masak, dan dia kalau udah lagi diam-diam, dia nanti akan cuma dalam setengah jam, dia bisa bikin cemilan apa saja yang dia nanti nikmati sambil nonton TV. Dan itu saya terangkan ke dia bahwa itu akan memanggil ya, kayak dipanggil-panggil nih penyakit diabetes dan penyakit yang lain-lain yang sangat berbahaya karena kelebihan lemak. Jadi kelebihan lemak bukan teman-teman lihat badannya itu besar sekali, terus sudah itulah kelebihan lemak. Tidak. Lihat tante saya, dia itu cuma turun sekitar 2 kilo.
tapi lihat di bagian perutnya, karena dia obesitas secara lemak. Nah, ini saya juga bantu teman saya di baru selesai TR90. Dia sudah selesai dan dia katakan luar biasa hasil yang dia rasakan, dan ini dia lihat teman-teman pinggangnya itu sampai 11 cm ya turun. Dia sampai, aduh Kak, ini celana saya dari 38 ke 35. Terus saya tanya, apa aja yang kamu rasa? Kamu dulu ngorok nggak waktu kamu berat badannya dia tidur malam dia sampai kebangun, dan dia sudah tidak sakit leher, badan terasa enteng, terus sudah itu staminanya bertambah, dia tak sering flu dan sakit kepala. Nah, semua yang saya bilang ini itu juga satu tanda kelebihan lemak. Mungkin di jantung, di dalam ini ya, di dalam pencernaan, pembuluh darah. Nah, ini paling bagus kalau perempuan itu 3 sampai 4, laki-laki 6 sampai 8. Tapi kalau sudah mulai nyentuh ke 5 dan seterusnya itu hati-hati. Saya ikut TR90, saya punya ini visceral fat 5,5. Setelah selesai saya itu sampai di 3. Itu yang bikin saya memang benar-benar shaping ya, turun tidak banyak, tapi karena lemak jadi benar-benar shaping. Dan saya tahu saya sedang mengabaikan panggilan si diabetes ini karena saya sudah mengurus berat badan saya dan lemak saya di normal. Nah, apa sih sebenarnya penyakit diabetes mellitus itu? Biasanya orang awam atau bukan medis dia akan bilang kencing manis. Nah, saya sampai penasaran, apa sih, kenapa sih orang kok taunya kencing manis ya? Jadi saya cari arti kata diabetes mellitus itu sebenarnya apa. Dan saya temukan bahwa diabetes itu berasal dari bahasa Yunani diabaenein. Diabaenein. Artinya tuh tembus atau pancuran air. Nah, kalau kita ini pancuran air ya kayak kencing ya. Dan mellitus itu dari bahasa Yunani, dia artinya manis. Jadi kalau digabung diabetes mellitus, pancuran air manis. Jadi ya benarlah kencing manis ya. Jadi itu ya supaya teman-teman nggak penasaran apaan sih ini, kedokteran suka bilang DM, kadang-kadang cuma ditulis sama dokter DM, DM2, DM1 itu artinya diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan akan banyak lagi ini ya, akan banyak lagi tipe-tipenya. Nanti saya akan lanjut untuk bahas. Nah, ini dia. Kencing manis atau diabetes itu karena kadar gula tinggi, karena insulin ini yang ada warna kuning ini gagal produksi, ataupun kalau dia produksi tapi tidak sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan tubuh. Dan di Indonesia termasuk 10 negara di dunia terbesar penderita diabetes, dan 2 juta kasus per tahun. Itu tuh banyak sekali kalau 2 juta per tahun, dan Indonesia tuh masuk 10 besar. Harusnya masuk 10 besar tuh bukan karena penderita diabetes di dunia ya, yang lain kayak yang bagus gitu ya. Tapi ini 10 besar, dan itu tuh paling banyak berarti karena negara di dunia ini ada ratusan ya. Dan diabetes ada bermacam-macam. Nah, ini saya kasih ini ada hijau, terus sudah itu orange dan merah. Jadi teman-teman yang belum pernah tes lab yang namanya HbA1c, tolong segera dijadwalkan untuk tes lab itu karena itu sangat-sangat penting. Di orang normal atau siapapun itu wajib tes 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali minimal. Dan ini kalau hasilnya itu
di bawah 5,6 berarti masih aman. Tapi dia geser satu saja, 0,1 saja, itu teman-teman sudah ada di keadaan prediabetes. Prediabetes itu berarti insulin sudah mulai rusak, sudah mulai gagal produksi dan sedikit produksinya. Beda tipis BT ya orang sekarang bilang dengan diabetes. Cuman geser 0,1 poin saja dari 6,4 yang tadinya dari prediabetes ke 6,5 itu sudah masuk ke diabetes. Dan ini fasting glukosnya kadang kita lihat ya kalau kita puasa gula darahnya berapa sih? Kalau 99 ke bawah ya masih bagus. Tapi kalau dari 100 ke 126 itu hati-hati, tambah lagi dengan ukuran yang saya bilang tadi HbA1c itu teman-teman sudah ada di orange ini ya, sudah mulai alert karena sudah mulai di pre-diabetes. Dan apalagi kalau gula puasanya itu 126 ke atas, nah hati-hati HbA1c-nya juga itu pasti akan mengikuti ya, akan mengikuti. Nah, teman-teman perlu tahu diabetes ini banyak sekali tipe. Tapi yang paling banyak dari semua tipe ini adalah diabetes mellitus tipe 2. Dan itu banyak sekali yang kita lakukan karena kesalahan sendiri. Kalau tipe 2, ini biasanya terjadi di sebelum usia 20 tahun ya. Ini pankreas itu sama sekali tidak produksi insulin karena kedokteran saja bilang tidak tahu awalnya atau penyebabnya yang jelas, tapi mereka cuma katakan diduga itu ada kelainan genetik dan juga mungkin terpapar virus. Jadi itu biasanya terjadi di bawah umur 20. Jadi anak-anak pun bisa terkena ini ya, bisa terkena diabetes tipe 1. Dan ada diabetes gestasional, ini terjadi pada saat kehamilan, dan biasanya itu ibu akan besar badannya, terus bayi yang dilahirkan juga itu di atas 3 kilo, mungkin sampai 4 kilo, itu biasanya diabetes gestasional ya, dan juga banyak lagi tipe-tipe yang lain karena pemakaian obat, penyakit, dan yang lain-lain. Yang saya akan highlight atau saya akan banyak bahas hari ini adalah diabetes tipe 2. Nah, ini faktor resiko penyakit diabetes yang sebenarnya kita bisa rubah. Salah satunya kegemukan. Kegemukan karena apa sih? Kenapa sih kok kegemukan itu akan menyebabkan penyakit diabetes? Nah, kalau dalam kita posisi gemuk ya atau lemak tadi berlebih, tadi saya sudah bilang bisa jadi penampakan badan kelihatannya seperti biasa-biasa saja, tapi sebenarnya lemaknya berlebih. Nah, ini akan memperberat kerja pankreas untuk menghasilkan insulin karena si sel-sel lemak itu besar-besar dan dia menyebabkan peradangan ya di dalam tubuh kita. Dan karena tubuh itu dibikin kayak meradang aja terus ada yang terjadi kayak tadi flu lah, sering-sering pilek lah, sering-sering sakit kepala, sering gangguan ini itu yang kita rasa kecil-kecil, tapi sebenarnya ini kerjaannya si lemak yang berlebih yang bikin badan kita itu selalu aja ada peradangan di dalam dan itu mengganggu pekerjaan hormon insulin untuk masuk ke dalam darah, di dalam pembuluh darah untuk menyalurkan ini darah ke dalam sel. Jadi insulin ini kalau saya bisa bilang seperti kunci ya, kunci untuk buka pintu. Jadi kebayang nggak teman-teman kalau kita nggak bawa kunci, lupa kunci kah atau bagaimana lah, kita nggak tahu kunci di mana. Terus kita mau masuk rumah lagi kebakaran. Waduh, susah banget ya. Itu susah banget. Kita itu aduh kayak kelimpungan lah. Nah, inilah ibaratnya kalau kita itu dalam kondisi kegemukan terus sudah itu insulin ini akan susah gitu. Kayak cari-cari kunci, aduh mana lagi ini kunci rumah, saya mau masuk mau cepat-cepat nggak bisa. Nah, inilah yang bikin ya kenapa kegemukan itu salah satu faktor malah pertama ditulis untuk kena diabetes dan juga kurang aktivitas, kemudian tadi kolesterol
tinggi, trigliserid tinggi, nah itu hati-hati. Karena itu menandakan bahwa sel-sel lemak di dalam darah itu mengganggu ya, ini cara kerjanya si insulin tadi ya. Kemudian nanti juga ada riwayat penyakit jantung. Jadi kalau orang kena diabetes, dia itu akan jantungnya juga terganggu. Terus sudah itu hipertensi juga pasti. Karena ini kita kalau di medis kita bilang lingkaran setan ya. Diabetes pasti kena sakit jantung dan hipertensi. Hipertensi akan memimpin ke diabetes dan juga penyakit jantung. Jadi mereka tiga ini bestie forever, tidak bisa dipisahkan. Jadi teman-teman, kalau sudah ada salah satu dari sini, cepat-cepat perbaiki karena nanti bestinya yang lain itu ikutan manggil gitu loh. Dan pasti akan datang cepat atau lambat. Kemudian diet tidak seimbang. Jadi kadang-kadang kita makan terlalu manis, banyak gula, banyak garam, kemudian lemaknya juga banyak dan kurang makan sayur. Nah, ini kita bisa rubah. Gimana caranya? Apa solusinya? Kita akan lanjut bahas ya. Nah, ini siapa sih yang berisiko kena diabetes tipe 2 atau prediabetes itu? Nah, balik lagi, satu berat badan berlebih. Kemudian 10 sampai 20 tahun lalu orang tuh kenal kalau orang kena diabetes itu aduh penyakit tua, biasanya orang-orang yang di atas 50, 60 tahun atau 70 tahun. Tapi sekarang di dalam 5 tahun terakhir ternyata diabetes itu dan tipe 2 bukan tipe 1 yang saya sudah bahas awal tadi. Tipe 2 mulai kena di usia remaja, mulai umur belasan tahun. Dan di penelitian mulai kena di umur 16 tahun. Karena apa? Berat badan berlebih atau obesitas. Dan juga pola makan tidak sehat. Jadi kalau kita punya anak-anak ya yang sudah craving for sugar itu, mereka itu akan selalu minta makanan yang high kalori. Apapun itu donat atau apapun yang mengandung banyak lemak itu hati-hati. Teman-teman, apalagi ibu, saya berbicara sebagai ibu ya, itu harus cepat-cepat ini ya, cepat-cepat arahkan anak-anak untuk kembali ke pola makan sehat. Saya senang tadi dengar Julia bilang anak-anaknya itu akhirnya mau nggak mau ini ya, mau ke pola makan yang sehat. Itu bagus sekali. Mulai dari usia dini karena jangan kira diabetes itu akan jadi umur 40, 50, 60. Tidak. Sekarang sudah mulai umur 16 tahun. Dan kalau sudah kena diabetes, itu akan sengsara seumur hidup karena penyakit diabetes ini dia manggil banyak sekali bestinya yang lain, bukan cuma yang 3 yang awal saya bilang tadi. Kemudian jangan mager. Kalau kita mau pergi ke warung yang dekat, atau ini karena punya motor, cuing naik motor, turun depan warung, masih pakai helm, belanja, balik lagi ke rumah naik. Usahakan bergerak, jalan kaki, olahraga, dan kemudian apalagi kalau pas diingat-ingat, iya nenek dulu meninggal karena kayaknya kakinya ada luka deh. Nah itu karena kencing manis kata orang. Nah itu harus lebih lagi untuk perbaiki pola hidup. Karena dengan ini, dengan genetik itu sudah menyumbang sekian persen untuk jadi diabetes apalagi tipe 2. Nah ini gejala penyakit diabetes ini ya. Gejala utamanya yang klasik. Jadi teman-teman ingat-ingat kalau ada temannya atau diri sendiri atau keluarga anggota siapapun yang ada ini ya sering kencing, dikit-dikit ke toilet, ngapain lu kencing? Terus sudah itu cepat lapar, udah makan tadi, kok mau beli apa lagi? Makan, ini ada GoFood lagi apa promo nih promo ongkir, pesan lagi, makan lagi, terus sudah sering haus, dikit-dikit haus, perasaan udah minum tadi, habis minum ke toilet, nah gitu-gitu. Itu gejala utama klasik diabetes atau penyakit kencing manis itu ya, hati-hati. Kemudian ada lagi gejala tambahan, jadi teman-teman perhatikan ya, kalau sudah ada lebih dari 3 gejala yang ada di slide ini, segera periksakan diri ke dokter, itu sudah mulai diabetes. Berat badan turun dengan cepat tanpa penyebab yang jelas. Ini jangan bilang, hore, saya nggak ngapa-ngapain, makan banyak.
tapi berat badan turun, nggak olahraga, saya mager aja di rumah nonton TV, terus makan apa aja yang saya suka, tapi berat badan turun. Jangan senang dulu, karena itu justru ini gejala diabetes yang paling setelah yang klasik tadi tiga itu yang selalu didapati ya. Karena kenapa sih? Karena gula darah yang harusnya masuk ke sel tubuh nih untuk jadi energi dengan bantuan insulin tadi ya dari pankreas. Tapi setelah kita sudah menderita diabetes dan kita tidak tahu karena tidak cek-cek, tidak ke rumah sakit, tidak cek HbA1c itu tadi. Nah, si gula darah yang sangat dibutuhkan sel untuk kita bergerak lah, lari, bekerja atau ngapain, nggak nyampe ke sel, cuman di dalam darah saja. Nah, tubuh ini pencipta kita sudah ciptakan ya untuk pintar cari solusi. Dia cari solusi sendiri. Yang pertama yang dia akan ambil energi itu di lemak. Jadi tadinya oh badan besar atau kita punya banyak lemak walaupun kita kelihatan kecil. Nah, tubuh akan ambil energi dari lemak, karena lemak itu sebenarnya lemak yang berlebih itu adalah cadangan energi. Jadi kalau kalau ada urgent pasti tubuh akan ambil ke lemak. Makanya kita jaga makan, olahraga itu tuh kita harapkan lemak gitu yang berkurang ya. Dan tapi paling bahayanya tubuh juga akan ambil dari otot, karena otot itu punya cadangan yang paling cepat untuk digunakan sebagai energi itu adalah protein. Jadi, kalau kita diet asal-asalan, hati-hati, malah otot yang akan berkurang, bukan lemak. Nanti saya akan bahas lebih lanjut, apa sih solusi yang terbaik. Terus sudah itu, kesemutan. Kadang-kadang tiba-tiba, kok kayak ada semut ya jalan-jalan di ini, di mana, di ujung jari atau di ujung kaki. Atau kadang kram-kram, nggak jelas ngapain. Terus sudah itu kram-kram. Gue ngapain ya tadi kok kram-kram tanganku? Nah, itu salah satu juga tanda-tandanya ya. Terus di wanita itu suka gatal di daerah kemaluan, keputihan juga, luka yang lama sembuh, terus sudah itu bisul yang hilang timbul, dikit-dikit bisulan, bisulan di sini sembuh timbul lagi. Terus penglihatan mulai kabur, jangan kira cuman tambah usia terus apa pakai kacamata aja. Cek ke dokter ya. Cepat lelah, mudah ngantuk, dan juga impoten pada pria. Dan ini komplikasi kronis. Kronis itu artinya sudah mengalami diabetes yang menahun, yang sudah terlalu lama, tapi tidak pernah dikoreksi atau tidak pernah diperbaiki. Ini semua. Kembali lagi ya, penyakit jantung, stroke, impoten untuk ada pria, glaukoma hingga kebutaan, kemudian kerusakan ginjal yang akhirnya harus cuci darah atau nggak transplantasi ginjal yang mahalnya minta ampun, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Kemudian infeksi gangren atau kaki itu bisa amputasi. Karena apa? Balik lagi, gula darah yang harusnya di sel untuk penyembuhan luka supaya cepat, tapi dia cuma tinggal di darah, sel-sel itu tidak dapat glukosa atau gula darah atau gula, jadinya kerusakan di ujung-ujung kaki ya, di ujung-ujung saraf kita. Kemudian gigi goyang terus copot. Dan balik lagi ya, jangan pernah berpikir bahwa kita minum suplemen, tapi memang suplemennya harus pilih juga yang terbaik ya, dengan bukti uji klinis dan yang lain-lain. Itu jangan samaratakan semua suplemen akan menyebabkan kerusakan ginjal. Tidak temanku, tidak besti, justru karena diabetes. Dan itulah yang menyebabkan kerusakan ginjal dan harus cuci darah. Nah, ini saya akan tunjukkan satu video supaya teman-teman tahu ya, inilah yang saya kerjakan waktu saya di perawat dulu ya. Ini kerjaan saya nih, bersihin yang kayak begini, dan saya ini real, ini saya baru dapat videonya dari rumah sakit tempat suami saya bekerja. Ini minggu lalu ya. Pas saya dikirimin ini video, saya tahu apa yang saya mau bawakan, itu diabetes. Jadi teman-teman lihat ya, itu makhluk-makhluk kecil yang ada di ya, ini luka ini tuh belatung ya. Dan itu tuh ini pasien ini cuman sehari loh nggak dibersihin, cuman sehari. Besokannya dia datang ke rumah sakit udah kayak begini.
dan setelah dibersihkan kayak yang sebelah ini, dan ini teman-teman bisa bayangin kalau baunya itu, ini saya nggak bisa transfer bau ya, kalau bisa transfer bau supaya teman-teman kebayang juga kayak gimana. Ini seperti kita kalau kalau bersihin perut ikan deh, saya kasih contoh. Terus sudah itu sudah 4 sampai 7 hari. Nah, kayak begitu baunya. Terus benar-benar ini si belatung-belatung ini dia akan loncat-loncat, dan waktu dulu malah ya, ini memang ya itulah ya passionnya saya untuk jadi perawat. Awalnya saya untuk bersihkan ini luka-luka, saya bolak-balik ke kamar mandi, muntah teman-teman. Karena saya tidak tahan kuat baunya dan juga saya tidak tahan lihat ini luka. Tapi lama-kelamaan saya belajar gimana caranya, karena saya perawat, saya nggak bisa jijik dong untuk bersihin kayak gini, kasihan pasiennya ya. Jadi saya berlatih seperti bernafas orang kalau berenang. Jadi hidung saya bikin kayak mampet gitu, terus bernapas dari mulut supaya saya tahan bersihkan. Karena teman-teman saya yang lain, padahal sudah perawat juga ya, banyak banget alasan kalau sudah dapat pasien yang seperti ini tuh pada udah ime aja, ime aja. Nah, pernah saya di dalam 1 bulan saya harus merawat pasien yang seperti ini dan membersihkan luka seperti ini tuh sampai 5 pasien 1 hari. Jadi saya mau menolak nggak bisa, yang lain nggak mau, terpaksa harus saya kasihan lihat orang-orang yang menderita ini, dibersihkan ini belatung-belatungnya akan tambah banyak, dan kadang-kadang itu sampai loncat ke muka. Jadi biarpun kita sudah pakai masker ya, masker berapa lapis pun baunya tetap tetap akan tembus, dan kadang-kadang dia loncat sampai ke rambut, kadang-kadang ke muka saya. Nah, inilah yang saya jadinya apa ya? Waktu saya kolesterol tinggi, sudah mulai sering banget ngemil, terus ini yang saya ingat. Jadi saya biarpun katanya mahal seberapa pun itu TR90, saya cari cara supaya saya pakai TR90. Teman-teman juga harus begitu ya, supaya tidak seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini kenapa saya kok nggak bisa ini lagi ya, lanjut slide-nya. Sebentar, sorry teman-teman. Terakhir bersihkan kapan? Sabtu kemarin. Saya oke, sudah. Ya, jadi ini apa sih yang kita harus konsumsi? Ya, selalu kalau dokter bilang kalau sudah diabetes atau prediabetes itu jaga makan aja Bu, olahraga gitu kan. Nah, ini yang kita disarankan untuk konsumsi makanan yang mengandung antioksidan tinggi, mengandung serat, terus sudah itu indeks glikemik rendah, atau makanan yang ada di bagian hijau ini, makanan, balik lagi ke makanan alami, persis dengan nanti pola yang kita akan lihat ya, pola nutrisi yang ada di TR90. Nah, ini yang biasa orang lakukan ya, olahraga katanya, kontrol makan, tidak makan malah sedot lemak. Aduh, jangan deh, itu bahaya sekali. Dan saya tidak pernah mau lakukan, saya cuma di 1, 2, 3 itu aja. Dan scientist world yang ada bekerja di Nuskin ya untuk Pharmanex, mereka itu sudah teliti, mereka sudah lihat betapa bahayanya orang-orang dengan kelebihan lemak, dan mereka mulai mengadakan satu penelitian berpuluh tahun untuk bagaimana sih caranya supaya lemak ini benar-benar berkurang dari badan kita dengan cara yang alami, dengan cara yang paling natural. Dan ini mereka tergabung di ini ya, orang-orang yang bukan abal-abal, bukan kelas kaleng-kaleng ya. Mereka ini penemu-penemu malah di bidang kesehatan dan juga bidang nutrisi. Bahkan sampai meraih 5 prize Nobel untuk itu. Nah, apa sih yang mereka lihat waktu begitu banyak penyakit yang mematikan, yang mengerikan terjadi di tubuh manusia? Salah satunya adalah metabolisme lemak yang tidak bisa dikeluarkan tubuh secara alami lagi, karena mereka teliti, oh ternyata ada proses penuaan, mau masuki usia sekian, ini
metabolisme lemak di dalam tubuh kita yang kalau anak muda di bawah 20-an tahun, 30-an tahun mau makan sebanyak apapun itu tuh cepet banget gitu ya. Dia cuman gimana berat badan nggak naik. Itu karena pembakarannya masih bagus. Tapi setelah menginjak usia 35, 40, kayak saya 45, itu kita mau bikin effort sebesar apapun mau olahraga kayak saya ya hari-hari di gym 1,5 jam sampai 2 jam, berat badan itu turun terus sudah itu stuck. Tapi lemak makin lama makin banyak. Nah, karena metabolisme tubuh kita untuk mengeluarkan lemak atau membakar lemak itu menjadi semakin lambat. Yang ada semakin banyak sisa lemak di dalam tubuh. Kemudian otot yang bersih. Otot itu ini ya, kalau kita lemaknya banyak, itu otot juga akan banyak terbungkus oleh lemak. Dan akhirnya dia tidak efektif untuk membakar lemak ini untuk diubah menjadi energi. Kemudian appetite control. Dari awal saya sudah selalu tekankan keinginan ngemil berkurang. Jadi jangan pernah anggap sepele ya itu teman-teman. Itu keinginan untuk mengemil itu jangan dipelihara karena dia itu ibarat apa ya kalau saya bilang singa kecil nanti lama-lama besar mau sebagus apapun kita latih itu singa tetap aja akan makan tuannya gitu ya. Jadi itu jangan dipelihara selera makan yang berlebihan terus sudah itu saya mau rasa itu wisata kuliner sana mau makan ke sana mau makan ke situ itu akan menuntun ke banyak sekali penyakit yang tidak kita inginkan dan inilah yang diteliti kemudian diusahakan supaya gen ekspresi itu akan ini ya kembali ke seperti awal waktu kita 20-an tahun itu tadi. Jadi berdasarkan gen ekspresi science, mereka teliti dan mereka juga sampai menyentuh ke level gen kita. Inilah yang membedakan TR90 dari semua jenis diet yang ada di luaran sana. Nah, kalau mau bilang aman nggak? Ini Parmanex sudah pakai 6S ya, levelnya itu sampai 6 kalau standar internasional. Kalau obat-obatan yang lain cuma berhenti di 4 level keempat, tetapi Parmanex sampai ke 6. Jadi betul-betul mereka sudah pertimbangkan, sudah pilih bahannya, sudah lihat sumbernya seperti apa, strukturnya seperti apa, terus ada nggak efek samping dalam jangka panjang berapa tahun kemudian, itu mereka semua sudah pertimbangkan. Jadi jangan pernah ragu untuk meminum suplemen yang ada di Agelog TR90. Ini karena benar-benar statementnya ini a healthy and natural way to shed fat. Jadi cara yang sehat, cara yang natural untuk ini ya, untuk menghilangkan si lemak-lemak itu tadi. Apakah aman? Tentunya aman. Ini kita bisa cek di BP POM kalau di Indonesia itu terdaftar. Kemudian kalau di standar internasional itu di Physician Desk Reference atau di Amerika sana ini sudah terdaftar juga. Dan untuk berhasil di dalam TR90 ini segitiga ini tetap harus dibikin. Banyak orang yang mengira sudah minum suplemen saya nggak perlu exercise dong, nggak perlu jaga makan dong. Ini tetap harus dan harus semua dijalankan supaya benar-benar berhasil. Dan setelah 90 hari kita akan menjadi jauh lebih sehat. Ini kalau yang belum pernah lihat TR90 system ya, ada ini semua Jumpstart, Control, Kompleks, Trim Shake, dan Life Pack. Nah ini Jumpstart ini untuk menunjang metabolisme alami. Jadi kalau metabolisme kita lagi mager, malas gerak, ini si Jumpstart, ayo kerja kamu, ayo rajin kamu bakar lemak, ayo selama 15 hari. Dan benar-benar badan itu kita rasa hangat ya. Dan ini juga semua yang dimasukkan di dalam itu benar-benar premium high quality dan semua itu herbal. Kemudian ada kompleks untuk jaga massa otot. Kemudian ini ya membantu kita untuk pembakaran lemak. Coba teman-teman lihat, yakin mau makan cabai gitu kan katanya saya alami aja deh. Jadi makan cabai seberapa banyak terus akhirnya malah kena mah ya karena cabai kepedesan kita nggak tahu ukur. Kalau ini tinggal minum aja kapsulnya sudah bekerja dibantu dengan coach teman-teman itu pasti akan berhasil. Kemudian ini kontrol yang saya paling suka. Saya sudah selesai TR90 3 tahun lalu,
Tapi sampai sekarang saya bisa mengendalikan nafsu makan, kemudian rasa lapar itu benar-benar terkontrol, kemudian kita jaga mood. Jadi kadang waktu sebelum TR90 ya saya ingat-ingat, saya gampang banget baper terus marah, ngomel-ngomel apa gitu ya. Nah, setelah TR90, selama TR90 ini mood saya benar-benar jadi terjaga dan sampai hari ini saya bisa pertahankan. Itu artinya based on gen tadi ya, mengekspresi gen, mengajar gen kembali ke asal, ke yang terbaik. Dan ini juga kita punya Trimsek. Jadi waktu malam memang kita nggak perlu kok makan yang banyak-banyak. Kadang-kadang orang terbalik ya, pagi nggak makan, siang makan sih seadanya. Malam langsung karena banyak sekali makanan makanan itu di malam, ya, sate lah, yang apalah, nasi goreng lah, yang semua adanya di malam. Karena apa? Dari pagi udah nggak diisi, siang sedikit, malam jadi merajalela. Nah, kalau Trimsek ini benar-benar kenyang ya, karena di dalam program TR90 pagi harus makan, siang harus makan, malam ini Trimsek cukup karena mengandung asam amino yang lengkap dan juga vitamin mineral dan yang lain dan hanya 220 kalori. Kemudian kalau kita diet sendiri, kadang-kadang saya dulu waktu diet puasa, kadang aduh saya puasa deh berapa jam. Kadang-kadang udah pusing berkunang-kunang, aduh gimana ini kok kayak kelenyengan gitu. Itu karena kita kekurangan apa? Vitamin dan mineral. Tetapi di dalam TR90 ini di supply di Life Pack. Dan ini semua mudah diserap oleh pembuluh darah kita dan langsung dialirkan ke sel-sel. Jadi sangat membantu apalagi orang yang menderita penyakit diabetes. Kemudian ini Life Pack juga akan mengatasi stres selama kita diet, karena kadang-kadang kalau kita tidak ada Life Pack itu kita akan sangat-sangat susah untuk ini ya diet. Nah, ini bedanya diet tradisional atau diet di luaran sana. Dia lemak tadinya banyak, terus sudah itu pas diet, setelah akhir diet lemak berkurang cuma sedikit, bahkan malah tambah banyak karena dietnya itu tidak teratur, terus otot turun, akhirnya menurunkan metabolisme atau mesin tubuh kita. Nah, bedanya dengan TR90 adalah dia tingkatkan massa otot, artinya metal kita itu tambah rajin bakar lemak dan kemudian lemak turun. Jadi beda sekali ya teman-teman. Jadi jangan cuma lihat di berat badan. Nah teman-teman, karena saya bahas mengenai diabetes, saya ada Ibu Lanawati yang hari ini sudah bersedia untuk menjadi sharer kita, dan dia akan menceritakan kisahnya bagaimana dia kena diabetes dan akhirnya dia ikut program TR90 dan akhirnya dia mendapatkan kesehatan yang luar biasa. Silakan Ibu Lanawati. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman sekalian. Selamat berjumpa di Zoom pagi hari ini. Salam sehat buat kita semua. Perkenalkan, saya adalah Lanawati. Usia saya 67 tahun, dari Surabaya. Pensiunan guru di SMP swasta Surabaya. Sebelum ini lebih dulu, dia mempunyai diabetes yang lumayan tinggi. Dia minum obat-obat diabetes dan suntik insulin. Kemudian ikut TR90 ini. Dan ada hasil yang baik. Secara berangsur-angsur bisa turun. Dan sekarang sudah tidak usah pakai suntik insulinnya. Hanya dengan obat-obat saja dan sudah dikurangi oleh dokternya. Kemudian anak saya mengatakan, apakah saya mau ikut TR90? Lalu saya mencoba untuk mendengarkan penerangan-penerangan dan penjelasan-penjelasan. Setelah mengerti dan mantap, maka saya mulai memutuskan untuk ikut TR90. Pada awal ikut TR90 ini, HbA1c saya adalah 6,9.
kemudian berangsur-angsur turun. Dan sekarang HbA1c saya adalah 6. Dan yang lebihnya lagi, sebelum ikut TR90, saya adalah orang yang sulit tidur. Tidur sampai larut malam dan tak bisa tidur. Lalu baru tidur 1 jam, sudah bangun lagi. Lalu harus buang air kecil. Kalau sudah begitu, tidak bisa atau sulit untuk tidur lagi. Begitu seterusnya. Demikian itu menyebabkan diabetes naik. Oleh dokter, kemudian diberi obat penenang atau obat tidur. Tetapi juga tidak mempan. Setelah saya menjalani atau ikut TR90 ini, saya bisa tidur nyenyak dan lebih lama. Biasanya 1 jam bangun. Tetapi sekarang bisa tidur sampai langsung 4 atau 5 jam. Sehingga bangunnya terasa segar. Demikian juga untuk urusan BAB. Biasanya harus makan nasi yang banyak, porsi yang besar, baru bisa BAB. Tetapi setelah TR90 lebih enak, bisa tuntas. Oleh karena itu, teman, saya mengajak teman-teman sekalian untuk jangan ragu-ragu ikut TR90 ini, karena banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. TR90 is the best, pokoknya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Lanawati untuk bersedia jadi sharer, sangat-sangat membantu teman-teman yang berada di Zoom ini, atau nanti kalau udah ada rekamannya kita akan coba bantu lagi orang di luar sana. Dan Ibu Lanawati, saya mengerti sekali gimana rasanya kalau ini ya, tidur itu terganggu karena pengen buang air kecil ke toilet, terus sudah itu nggak bisa tidur lagi. Dan itu juga penyebab kenapa naik gula darah, karena dari stres juga itu gula darah akan naik, apalagi tidak tidur dengan baik pada waktu malam. Dan benar-benar ini TR90 membantu Ibu Lanawati untuk ini ya, untuk tidur nyenyak. Itu tuh satu-satu apa ya, nilai atau value yang kita tidak bisa beli dimanapun. Dan teman-teman jangan kira ya ini HbA1c cuma turun 0,9 itu cuma turun dikit. Itu sangat luar biasa untuk penderita diabetes jadi ke prediabetes. Itu sudah banyak sekali perubahan yang akan dirasakan. Karena gini, di rumah sakit saya dulu bekerja, ini mereka sekarang buka program khusus untuk orang diabetes. Salah satu acuannya adalah untuk menurunkan HbA1c ini. Dan mereka itu punya program selama 6 bulan. Ini pasien-pasien akan dikasih makanan secara teratur, diawasi ahli nutrisi, dokter, dan yang lain. Ada juga yang dari luar kota ikut Zoom. Kemudian mereka itu akan kayak apa ya, kayak di asrama, harus olahraga, ada waktunya olahraga, terus makan, terus sudah itu sharing dan lain-lain. Semua itu untuk menurunkan HbA1c. Dalam 6 bulan cuma turun 0,6 sampai 1% saja, itu sudah luar biasa. Dan bayarannya berapa per bulan? Sekitar 5 jutaan. Mahal ya. Tapi dengan TR90 sudah pasti turun. Dan kalau Ibu Lanawati dan kita semua yang sudah ikut TR90 juga tetap jalankan lifestyle yang ada selama TR90, saya yakin dan percaya kita itu akan ini ya, akan lebih sehat lagi. Nah, inilah keuntungan Edgelock TR90, nggak perlu lapar, nggak perlu olahraga yang berlebihan kayak saya. Saya sebelum TR90 1,5 jam, terus setelah TR90 malah dibilang sama coaching saya, mentor saya, olahraga cukup 40 menit, yang penting rutin. Oh, saya bingung, wah bagaimana turun berat badan. Yang lalu saya 1,5 jam, itu berat badan udah stuck. Terus ini disuruh makan mulu lagi.
tapi benar-benar turun ya, dan saya benar-benar luar biasa senang hasilnya dan lebih sehat pastinya, tidak ada efek samping. Saya udah 3 tahun selesai TR90, tidak ada dokter bilang pemeriksaan saya kerusakan ginjal lah dan yang lain-lain. Dan teman-teman juga yang di sini yang leader-leader yang sudah lebih dari 7 tahun, 8 tahun, mereka tidak pernah ada bilang apa ya efek samping karena TR90, malah lebih sehat, berat badan nggak mudah naik lagi, kemudian penampilan lebih mudah. Dan ini yang sangat saya syukuri dari TR90 yang saya tidak dapatkan dengan diet manapun yang saya sudah pernah jalankan di luar sana dengan produk-produk yang mirip-mirip ya, serupa tapi tak sama, tapi ini TR90 yang the best kayak Ibu Lana juga bilang tadi. Kemudian eh, setelah TR90, apalagi yang sudah mengidap diabetes atau prediabetes, itu sangat bagus dilanjutkan ke Ultimate Duo ya. Nanti ada kelasnya lagi tersendiri karena ini betul-betul memperbaiki semua ini, apalagi ada peradangan dan yang lain-lain, ini paling bagus untuk kesehatan kita. Dan dia akan mengeliminasi toksin atau racun-racun yang sudah disebabkan oleh lemak tadi ya, yang bikin tubuh kita rusak. Kemudian kita adalah apa yang kita makan berulang. Jadi maksudnya kan kita mau sehat, kita pilih makanan sehat itu, kita kan tiap hari harus makan ya, sehari 3 kali. Dan healthy eating atau kebiasaan makan sehat itu bukan hanya sebagai satu tindakan satu kali saja, tetapi harus dibuat menjadi habit. Karena kalau kita mau sehat, kita bukan cuma jaga makan tentunya selama program TR90 saja. Masa sehatnya cuma 3 bulan doang. Teruskan, lanjutkan jadi lifestyle supaya teman-teman bisa sehat. Oke, sampai di sini akhir pembahasan saya. Satukan hati bersama kita sukses. Setelah sukses kita tetap bersama. Saya serahkan ke MC saya, Julia. Terima kasih Kak Imelda. Terima kasih banyak untuk penjabaran materinya, detail banget dan merinding banget ya setelah kita tahu bahaya lemak yang akhirnya bisa memicu diabetes. Jadi intinya lemak berlebih tidak hanya untuk orang-orang yang memang kelihatan gemuk, tapi siapapun di luar sana. Dan kita sendiri harus waspada dengan kadar lemak yang tinggi yang tidak terlihat secara kasat mata. Kontrol makan dan aktivitas kita, jangan suka mager. Start your healthy lifestyle now. Oke, sebelum kita akhiri sesi kita pagi ini, ada beberapa pengumuman ya. Jangan lupa untuk BSI 2 di tanggal 2 Desember, hari Sabtu besok, ada di Nudream Center 1 Jakarta. Bagi teman-teman yang ada di Jakarta, ayo datang dan ajak teman-teman sebanyak-banyaknya. Dan bagi yang di luar Jakarta, luar pulau, bisa join Zoom, minta linknya pada sponsor masing-masing ya. Lalu kita juga ada Fat to Fit di hari Senin jam 19.30 malam tanggal 4 Desember. Lalu juga kita ada Millionaire Summit ya di hari Minggu tanggal 10 Desember di Jakarta, Ibistal. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang di Jakarta datang dan bawa teman, info-info yang lainnya juga. Lalu ada Millionaire Summit juga itu di hari Minggu tanggal 17 Desember di Yogyakarta. Bagi teman-teman yang ada di Yogyakarta, ayo datang rame-rame yuk sama teman-temannya dan sama siapapun yang bisa diajak. Juga di hari yang sama ya, di Minggu 17 Desember itu ada Meet the Leader di Medan dari jam 3 sampai jam 5 ya dengan IBD Ivana Wijaya. Oke, sebelum kita benar-benar berakhir ya sesi kita lihat yuk video untuk trip kita ke Amsterdam. Ini adalah goal jangka panjang kita supaya kita tetap semangat di bisnis ini. Yuk kita sama-sama bisa trip bareng-bareng dengan leader dan teman-teman kita semua. Yuk kita lihat bareng-bareng.
semua teman-teman satu sukses, setelah sukses kita semua. Lights, camera, action. I see you.